1561. Permaisuri mengira Daryl sengaja mengatakan itu untuk membuatnya marah. Baik, baik. Yvette menepisnya sambil tertawa. Dia merasa tersinggung, jadi dia berjalan ke Daryl dan mendorongnya keluar dari gua. Daryl, tidak bisakah kamu lebih serius? Bagaimana kamu bisa mengolok-olok ibuku? Dia merendahkan suaranya sehingga permaisuri tidak bisa mendengarnya. Seperti permaisuri, Yvette juga berpikir bahwa Daryl telah membuat lelucon. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Daryl berpikir bahwa Yvette tampak sangat menawan ketika dia marah. Dia ingin menariknya ke pelukan dan menciumnya, tetapi dia menahannya. Baiklah, baiklah, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan tidur, Daryl menjawab sambil tersenyum. Daryl pergi ke padang rumput sekitar beberapa kilometer jauhnya dari gua, dan dia duduk bersila untuk bermeditasi. Fiuh. Yvette menghela napas lega saat melihatnya, dan dia kembali ke gua untuk beristirahat. Ada sesuatu yang tak terlukiskan tentang berada di pulau terpencil di malam hari. Langit penuh bintang, dan sangat menyegarkan untuk mendengar suara ombak yang menenangkan. Namun, Daryl sedang tidak ingin menikmati ketenangan. Saat dia berkultivasi secara diam-diam, dia mencoba merasakan pergerakan binatang ajaib itu. Daryl belum pernah melihat binatang ajaib itu, tetapi selalu berada di dekat gua. Waktu berlalu sangat lambat. Tiba-tiba, ada suara gemerisik samar. Akhirnya, tepat ketika Daryl akan menyerah pada gerakan binatang ajaib itu, dia mendengar suara teredam dari arah gua. Akhirnya, itu muncul. Daryl membuka matanya dengan tergesa-gesa untuk memeriksanya, dan dia terkejut melihat bayangan hitam besar yang melaju menuju gua. Binatang itu memiliki kulit halus tanpa sehelai rambut. Kulitnya berwarna biru, dan berkilauan dengan kilau seperti karang. Itu menyerupai penampilan segel, tapi itu jauh lebih besar dari segel, tingginya kira-kira 3 meter dan panjangnya lebih dari 5 meter. Itu jelas merupakan Sea Enchanted Beast. The Sea Enchanted Beast, seperti namanya, adalah binatang yang terpesona dari laut. Sepertinya pulau terpencil itu adalah habitat makhluk itu. Daryl pasti juga mendengar aumannya dari tadi. Mengaum. Binatang itu segera meraung ketika melihat Yvette dan permaisuri di dalam gua. Api unggun pasti menarik perhatiannya. Raungan itu terdengar seperti gerutuan rendah, tapi itu menakutkan. Itu membangunkan Yvette dan permaisuri sekaligus. Apa itu? Permaisuri terkejut ketika dia melihat binatang itu, dan dia panik. Dia bisa merasakan bahwa raksasa di depannya adalah Martial Saint level 5. Biasanya, dia tidak akan terganggu oleh level seperti itu. Dia panik karena titik akupunturnya masih tersegel, dan dia tidak dapat bersaing dengan si Enchanted Beast tanpa energi internalnya. Sepertinya ini adalah si Enchanted Beast. Yvette gemetar dan menjerit pelan ketika binatang itu terlihat. Dia rajin belajar sejak dia masih kecil dan cukup berpengetahuan. Oleh karena itu, dia bisa mengenali binatang itu sekaligus. Raksasa di depannya memang si Enchanted Beast. Mengaum. Binatang itu meraung lagi, mata merahnya tertuju pada Yvette ketika dia menyerang ke depan. Ibu Permaisuri, hati-hati. Yvette berteriak dan menempatkan dirinya di depan Permaisuri. Yvette, jangan. Daryl berteriak ketika dia berlari ke arah mereka. Bagaimana Yvette bisa bersaing dengan si Enchanted Beast? Yvette. Permaisuri juga ketakutan, wajahnya yang cantik terlihat sangat khawatir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan binatang buas di pulau terpencil. Bab 1562. Yvette. Daryl maju dan memeluk Yvette dengan erat. Pada saat yang sama, Heavenly Halberd-nya menembus tubuh si Enchanted Beast. Engah. Ada suara tumpul ketika Heavenly Halberd menembus kulit binatang itu. Tubuhnya bergoyang keras, tetapi tidak kehilangan pijakannya. Meskipun Daryl terluka, dia adalah kaisar bela diri tingkat 5. Jika itu adalah binatang ajaib lainnya, Daryl akan membunuhnya dalam hitungan detik. Namun, si Enchanted Beast memiliki pertahanan yang sangat kuat. Bahkan ketika tubuhnya tertusuk, dia tidak mati. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel.
Daryl melingkarkan tangannya di pinggang Yvette dan berbisik, apakah kamu baik-baik saja? Kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Jawab Yvette dengan senyum manis, wajah cantiknya tampak bahagia saat dia menanamkan ciuman di wajah Daryl. Kemudian, dia mendesaknya dengan cemas. Daryl, binatang ajaib itu sedang menuju ke arah ibu permaisuri, pergi dan bantu dia dengan cepat. Titik akupuntur permaisuri telah disegel, dan dia tidak memiliki energi internal. Bagaimana mungkin dia bisa menangkal si Enchanted Beast? Permaisuri gemetar saat dia berdiri di pintu masuk gua. Dia menunggu saat si Enchanted Beast mendekat dan menerkamnya. Mengaum. Daryl mengangkat matanya dan melihat bahwa si Enchanted Beast berjarak kurang dari 5 meter dari permaisuri. Oh, sial. Betapa lancangnya binatang itu. Daryl meraih Heavenly Halberd-nya dan bergegas maju. Engah. Bab 1563. Ledakan. Halberd surgawi bertabrakan dengan cakar tajam binatang ajaib itu, dan getaran tumpul bergema di seluruh gua. Setelah lolongan yang menyakitkan, si Enchanted Beast berbalik dan menyerang permaisuri. Ark. Permaisuri memucat saat dia berseru. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Dia ketakutan dan bingung mengapa binatang ajaib itu menargetkannya dengan tangguh. Daryl juga sama bingungnya. Apa yang sudah terjadi? Aku telah melukai si Enchanted Beast lagi dan lagi, tapi mengapa dia terus pergi ke permaisuri dan menolak untuk melawanku? Kemudian, Daryl melihat jubah Phoenix permaisuri, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jubah Phoenix permaisuri terbuat dari sutra dengan benang emas, dan ada juga permata bersulam di atasnya. Si Enchanted Beast pasti tertarik pada hal-hal yang berkilauan, yang mungkin menjadi alasan mengapa ia terus mengincar permaisuri. Yang mulia. Daryl berteriak pada permaisuri, cepat, lepaskan jubah Phoenixmu. Binatang itu tertarik pada perhiasan di jubah Phoenix Anda. Itu sebabnya ini terus berlanjut untukmu. Apa? Apakah dia menyuruhku melepas jubah Phoenixku? Permaisuri tersipu. Dia menggigit bibirnya karena malu. Kemudian, dia berteriak pada Daryl, omong kosong apa ini? Mengapa Anda tidak berurusan dengan binatang ini daripada menyuruh saya melepas jubah Phoenix saya? Mengapa Anda begitu yakin bahwa itu tertarik pada perhiasan di jubah saya? Saya mengenakan lapisan tipis pakaian dalam. Bagaimana saya bisa membiarkan Daryl melihat saya dalam hal itu? Daryl tercengang. Jika bukan karena jubah Phoenixmu, mengapa dia terus menatapmu? Plus, saya telah mencoba yang terbaik untuk menghentikannya mengejar Anda. Jika kamu tidak percaya padaku, aku tidak bisa melakukan hal lain. Daryl terlihat santai saat mengatakan itu. Bahkan, dia cukup senang tentang itu. Dia tertawa. Permaisuri telah bertindak bangga dan menyendiri sejak mereka melarikan diri dari benua dunia baru. Mungkin bahkan dewa tidak akan tahan dengan sikap busuknya dan mengirim binatang buas laut untuk menangkapnya. Meskipun demikian, permaisuri memiliki sosok yang memikat, dia pasti akan terlihat sangat menawan tanpa jubah Phoenix. Daryl memasang ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dengan pemikiran itu, tetapi harapan memenuhi hatinya. Ibu permaisuri, Daryl. Yvette, yang berada di dekatnya, pandangannya dikaburkan oleh kabut beracun. Jadi, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi. Dia berteriak dengan cemas, bagaimana kabar kalian berdua? Kami baik-baik saja. Jangan khawatir. Daryl langsung menjawab. Daryl mencengkeram Heavenly Halberd dengan erat saat dia berlari ke depan dan menikam si Enchanted Beast. Binatang itu mengerang dan mengamuk, tetapi tidak menyerang Daryl. Sebaliknya, itu terus mengejar permaisuri. Dugaan Daryl benar. The Sea Enchanted Beast hidup jauh di dasar lautan, dan ia menyukai mutiara dan hal-hal gemerlap lainnya. Perhiasan di jubah Phoenix milik permaisuri telah menarik perhatiannya. Yang mulia. Daryl yang putus asa berteriak, cepat dan lepaskan jubah Phoenix. The Sea Enchanted Beast menjadi gila. Jika Anda ragu lagi, saya tidak akan bisa menghentikannya. Sekilas kelicikan melintas di mata Daryl ketika dia mengatakan itu. Si Enchanted Beast mungkin memiliki sistem pertahanan yang kuat, tetapi Daryl telah menikamnya beberapa kali dengan Heavenly Halberd. Itu berlumuran darah, dan tidak bisa lagi berdiri diam.
Sepertinya akan jatuh dalam waktu dekat. Daryl telah berbohong untuk menakut-nakuti permaisuri. Permaisuri terlalu cemas. Ketika dia melihat si Enchanted Beast mendekatinya, dia menggigit bibirnya dan melepas jubah Phoenix-nya. Terkesiap. Daryl segera tertarik pada permaisuri, dia terkesiap saat dia menatapnya kosong. Permaisuri memiliki sosok melengkung, dia tampak sempurna. Pisau tajam Heavenly Halberd menusuk ekor si Enchanted Beast lagi. Binatang ajaib itu melolong kesakitan dan marah. Dia menyapu ekornya yang panjang dan mengarahkannya ke Daryl. Suara mendesing. Daryl tidak punya banyak waktu untuk berpikir, dia dengan cepat menghindarinya. The Sea Enchanted Beast mengambil keuntungan dari itu dan berbalik untuk menyerang ke arah permaisuri sekali lagi. Blar. Begitu sampai di pintu masuk gua, si Enchanted Beast membuka mulutnya yang besar dan menyemburkan seteguk racun biru es. Ketika racun berinteraksi dengan udara, itu segera berubah menjadi kabut beracun yang menutupi pintu masuk. Cak, cuk, cuk. Bunga dan tanaman di sekitar pintu masuk segera layu begitu bersentuhan dengan kabut beracun. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Daryl terkejut melihat itu terjadi di depan matanya. Dia terkejut mengetahui bahwa si Enchanted Beast memiliki serangan yang mematikan, racunnya terlalu kuat. Hah. Pada saat yang sama, permaisuri gemetar saat dia bersembunyi di dalam gua, wajahnya yang cantik semakin pucat. Permaisuri berteriak cemas pada detik berikutnya. Daryl, bukankah kamu datang untuk menyelamatkanku? Suaranya bergetar saat dia panik. Bisakah Daryl masih berjalan ke sini ketika kabut beracun benar-benar menyelimuti daerah itu? Apakah saya akan mati? Daryl. Yvette bingung, jadi dia berteriak pada Daryl. Cepat, selamatkan ibuku. Saat dia berteriak, Yvette mengawasi pintu masuk gua, dia hampir menangis. Daryl menarik napas dalam-dalam dan mengedipkan mata pada Yvette, dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Kemudian, dia bergegas ke kabut beracun tanpa ragu-ragu. 10 tahun yang lalu, Daryl telah membunuh kalajengking Raja Mata Merah di makam kuno Zaoyun. Dia telah mengambil esensi kalajengking Raja Mata Merah, dan sejak itu, fisiknya menjadi kebal terhadap racun apapun. Racun si Enchanted Beast tampak menakutkan, tapi itu bukan ancaman bagi Daryl. Mengaum. Saat Daryl masuk ke kabut beracun, si Enchanted Beast berteriak. Dia mengangkat cakarnya yang tajam dan melambai ke arah Daryl dengan ganas. Sial, beraninya kau. Namun, Daryl tidak terganggu. Dia menegur dengan marah dan menyapa cakar dengan Heavenly Halberd-nya. Bab 1564. Benar saja, begitu permaisuri melepas jubah Phoenix-nya, si Enchanted Beast tidak lagi memperhatikannya. Itu menjerit saat menerjang jubah Phoenix dan mencakarnya dengan keras menjadi berkeping-keping. Binatang terpesona laut sialan itu. Permaisuri cemas dan marah. Jubah Phoenix-nya rusak, dan dia tidak punya apa-apa lagi untuk dipakai. Bagaimana dia akan tampil di depan umum? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Secara bersamaan, permaisuri secara tidak sengaja melirik Dari, dan dia memperhatikan bahwa dia sedang menatapnya. Dia malu dan marah, jadi dia berteriak, anjing. Tutup matamu. Anjing. Dari melihat merah. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, tapi kamu memanggilku anjing. Siapa yang akan mengatakan itu tentang menantu mereka? Namun, Daryl tidak membantahnya, dia menatap permaisuri sambil tersenyum. Yang mulia, jika saya menutup mata, bagaimana saya bisa menghadapi si Enchanted Beast? Ketika dia mengatakan itu, dia dengan sengaja menatap permaisuri dari atas ke bawah. Kamu. Permaisuri tersipu, dan dia menghentakkan kakinya dengan marah, tetapi dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Daryl benar, The Sea Enchanted Beast sudah gila, jika dia menutup matanya, dia tidak akan bisa menghadapinya. Daryl ingin tertawa. Dia merasa baik setelah dia kembali di Empress. Setelah dia melirik permaisuri beberapa kali lagi, dia memukul kepala besar si Enchanted Beast dengan gerakan backhand. Binatang itu menjerit, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Daryl telah menikam makhluk itu 2 kali dengan Heavenly Halberd-nya, dan itu sudah terluka parah.
Itu berada di ujung tambatannya sebelum akhirnya hancur setelah pukulan terakhir. Daryl. Permaisuri menyadari sesuatu dan menghentakkan kakinya dengan marah. Dia berteriak pada Daryl. Ada apa denganmu? Apakah Anda melakukannya dengan sengaja? The Sea Enchanted Beast sedang sekarat, namun Anda menyuruh saya untuk melepas jubah Phoenix saya. Wajah cantik permaisuri memerah. Beraninya dia mempermainkannya. Daryl tersenyum tak berdaya. Yang mulia, Anda telah salah paham dengan saya. Bagaimana saya tahu bahwa si Enchanted Beast sedang sekarat? Bukankah aku memintamu untuk melepas jubah Phoenix demi keselamatanmu sendiri? Daryl menahan senyumnya. Selain itu, aku tidak salah, kan? The Sea Enchanted Beast mengincar jubah Phoenix Anda. Pikirkan tentang itu, saat kamu melepasnya, binatang itu berhenti menargetkanmu, kan? Kamu. Wajah permaisuri memerah, dan dia tidak bisa mengatakan apapun untuk menentang pernyataan itu. Daryl benar, sekali lagi. Ketika dia melepas jubah Phoenix-nya, si Enchanted Beast tidak lagi mengincarnya. Namun demikian, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tidak pantas tanpa jubahnya di depan Daryl. Daryl terlalu malas untuk berkomentar lebih jauh kepada permaisuri yang malu dan marah. Dia berbalik dan berjalan menuju mayat si Enchanted Beast. Dia menusuknya lagi. Kemudian, Daryl mengiris mayat tersebut dan mengambil internal alchemy eliksir dari tubuhnya. Eliksir alkimia internal si Enchanted Beast berbeda dari binatang roh lainnya. Daryl tercengang saat pertama kali melihatnya. Warnanya biru es, terasa dingin dan membeku di tangannya, dan memiliki gelombang kekuatan spiritual yang aneh. Pada saat yang sama, racun yang menghalangi pintu masuk gua telah menghilang di bawah pengaruh kekuatan spiritual. Daryl tertawa. Dia terkejut bahwa eliksir alkimia internal dapat menghilangkan kabut beracun. Daryl terkejut dan senang. Daryl, Ibu Permaisuri. Setelah kabut beracun menghilang, Yvette akhirnya bisa melihat ke dalam gua. Dia berteriak karena dia khawatir dengan situasi di sana. Kemudian, dia terkejut ketika dia menyadari bahwa permaisuri hanya mengenakan pakaian dalam. Ibu Permaisuri, apa yang terjadi dengan jubah Phoenix-mu? Yvette dengan cepat mendekati ibunya. The Sea Enchanted Beast telah mengirimnya keluar gua selama serangan itu. Dia tidak bisa kembali ke gua karena kabut beracun. Jadi, dia tidak segan-segan untuk menghubungi ibunya saat kabut mulai mereda, terutama saat permaisuri terjebak dalam situasi canggung. Fiuh. Yvette menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa permaisuri tidak terluka, tetapi jubah Phoenix-nya telah robek menjadi beberapa bagian. Bab 1565. Yvette bertanya, Ibu Permaisuri, ada apa? Itu semua karena hewan sialan itu. Permaisuri menggigit bibirnya dan memberitahu Yvette apa yang telah terjadi. Permaisuri memberi Daryl tatapan tajam setelah dia selesai menceritakan acara tersebut. Meskipun Daryl telah berhasil membunuh binatang ajaib dan menyelamatkan permaisuri, dia juga telah melihatnya setengah telanjang. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Permaisuri tidak bisa menerimanya karena dia selalu melihat dirinya sebagai bangsawan dan penyendiri. Jadi itulah yang terjadi. Yvette mengangguk dan kemudian menasihati permaisuri dengan lembut. Ibu Permaisuri, jangan salahkan Daryl untuk itu, dia hanya melakukannya untuk keselamatanmu. Ayo, kamu bisa memakai jubahku. Yvette hendak melepas jubah putrinya. Tidak, jangan lepaskan. Permaisuri berteriak untuk menghentikan Yvette. Yvette tertegun sejenak sebelum dia bertanya, Ibu Permaisuri, mengapa? Yvette tahu ibunya selalu menjadi orang yang mencintai diri sendiri. Dia ingin berdandan dan tampil rapi di semua kesempatan, jadi mengapa dia menolak untuk mengambil jubah Yvette ketika dia hanya dilucuti menjadi pakaian dalamnya? Kamu bisa memakainya. Aku baik-baik saja seperti ini. Permaisuri menggigit bibirnya saat dia menanggapi dengan lembut putrinya. Permaisuri tampak tidak terpengaruh ketika dia mengatakan itu, tetapi dia sebenarnya sangat tidak nyaman. Daryl sudah melihatnya dalam pakaian dalamnya, dia tidak bisa membiarkan dia mengambil keuntungan dari putrinya. Meski keduanya saling jatuh cinta, mereka belum menikah. Karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan Yvette memberinya jubah putri. Yvette tidak bersikeras setelah permaisuri mengatakan itu.
Yang Mulia. Setelah dia menyingkirkan mayat si Enchanted Beast, Daryl berjalan ke dalam gua dan berkata, binatang itu sekarang sudah mati, dan tidak ada bahaya lagi. Saya akan menemukan tempat untuk tidur sehingga Anda dapat beristirahat. Kemudian, Daryl berbalik dan hendak pergi. Untungnya, si Enchanted Beast hanyalah Martial Saint, mereka berhasil selamat dari serangannya. Oh, berhenti. Permaisuri berteriak setelah Daryl mengambil 2 langkah. Daryl berhenti dan menoleh ke belakang. Permaisuri menggigit bibirnya dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda, Yang Mulia? Daryl bertanya sambil tersenyum. Dia memiliki senyum tipis di matanya. Setelah apa yang baru saja terjadi, dia pasti ketakutan setengah mati. Yvette, yang berdiri di sebelah permaisuri, menutup mulutnya dan terkekeh. Permaisuri berbisik saat dia bertemu dengan tatapan Daryl. Mungkin kamu bisa tidur di sini. Dia enggan membiarkan Daryl masuk ke dalam gua. Namun, dia tidak punya pilihan. Insiden sebelumnya terlalu menakutkan. Bagaimana jika lebih banyak binatang ajaib masuk ke dalam gua? Daryl harus tinggal. Pria itu terkekeh. Apakah ini masih permaisuri angkuh yang sama? Akankah dia akhirnya berkompromi? Daryl tertawa dan mengangguk. Yah, karena Yang Mulia menghendakinya, maka aku akan tinggal. Saya harap Anda tidak keberatan saya mendengkur. Hah? Wajah permaisuri menjadi panas, dan dia berteriak, yah, bisakah kamu tidak mendengkur? Daryl menghela napas. Dia tampak malu sambil tersenyum pahit. Sulit untuk mengubah kebiasaan pribadi. Daryl menggoda permaisuri, dia tidak mendengkur setiap kali dia tidur. Kamu, permaisuri sangat marah, tetapi dia kehilangan kata-kata. Yah, memang benar bahwa kebiasaan pribadi sulit untuk diperbaiki. Baiklah, baiklah. Yvette menarik lengan baju Daryl, dia bergumam dengan suara rendah. Suamiku sayang, kenapa kamu tidak berhenti dengan leluconnya saja?